Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah laman website ya dengan layout eh, seperti ini. Dimana nanti terdapat header ya. Kemudian di tengah terdapat bagian konten dan navigasi, satu larik ya atau satu baris. Kemudian yang terakhir yaitu footer. Kemudian untuk CSS-nya kita menggunakan file CSS eksternal ya. Karena di sini akan dipisahkan dengan file HTML. Artinya kita menggunakan CSS eksternal. Lalu untuk layout, untuk header terdapat nama website dan logo websitenya. Untuk footer bebas. Mungkin nanti untuk bagian footer akan saya isikan kumpulan link aja ya. Kemudian untuk navigasi terdapat link website UMP, FTS, lalu link website TI beserta link sosial medianya. Yang terakhir yaitu konten, terdapat biodata dan foto, kemudian artikel beserta gambar, lalu ketiga yaitu form tanpa action ya, dengan tampilan seperti ini. Oke, ini saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, jika sudah, buka Visual Studio Code-nya. Kebetulan ini sudah saya siapkan ya untuk bagian gambarnya. Kemudian untuk font ini akan saya gunakan di bagian nama websitenya ya, nama header, di bagian header. Oke, kalau sudah, kita buat file HTML-nya. Kita namakan index saja. Oke, kalau sudah, kita buat doc type. Kemudian HTML, lalu head, kemudian body. Untuk head kita kasih meta ya. Kemudian title, lalu untuk CSS-nya ya, kita namakan style.css. Sini kita hubungkan ke CSS-nya. Oke ya, sudah sesuai karena style CSS-nya berada di satu folder dengan HTML. Kemudian kita kasih type text CSS. Oke, kalau sudah, kemudian kita buat layoutnya terlebih dahulu ya. Ini kebetulan sudah saya siapkan untuk isi artikelnya nanti di bagian konten. Di sini kita akan membuat layoutnya terlebih dahulu. Sebenarnya bisa menggunakan header, kemudian main, lalu footer ya. Ya seperti ini, tapi mungkin akan pada umumnya pemrograman menggunakan div ya. Jadi mungkin akan saya gunakan div aja. Div header. Oops. ID maksud saya. Untuk kelas mungkin akan digunakan pada elemen child-nya. ID header, kemudian main. Main ini yang akan berfungsi nanti untuk layout, konten, dan navigasi karena berada di satu baris ya. Nanti kita gunakan flexbox. Kemudian di sini yang terakhir yaitu footer ya. Oops, ini ID ya. Untuk div main kita tambahkan lagi konten, lalu navigasinya juga.
sudah sesuai ya. Oke, kalau sudah, di sini akan saya tambahkan mungkin H2 ya. Di sini akan saya jadikan website programming aja ya. Web programming. Kemudian di sini ini kita fokus pada layoutnya dulu kali ya. Kita tambahkan dulu komponennya. Navigation. Yang terakhir yaitu footer. Oke, kalau sudah, kita masuk ke CSS-nya ya. Ini kita beri tanda juga. Sebelumnya yang pertama yaitu kita lakukan margin 0 ya ke bagian bodinya. Kemudian untuk model tulisan kita menggunakan Calibri saja mungkin ya. Oke, kalau sudah, kita buat untuk masing-masing bagian layoutnya ya, diberikan penanda atau komen. Ini ada header, kemudian main, dan yang terakhir footer ya. Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke headernya terlebih dahulu. Di sini div hashtag header, kemudian H2, kita kasih background colornya white ya. Kita masukkan display dulu supaya terlihat menyamping ya. Flex, kemudian flex directionnya row supaya ke samping. Kalau column tetap ke bawah ya. Atau tidak usah ya, karena sudah defaultnya mungkin. Kemudian align items, kita kasih center. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Border ini sebagai penanda terlebih dahulu. Oh, belum muncul ya. Oh iya, belum saya kasih warnanya ya. Atau kita sekalian membuat layoutnya terlebih dahulu ya. Div main, display flex, justify kontennya kita kasih space between, kemudian bagian konten. Konten ini kita kasih ini mungkin nanti aja ya, kita fokus layoutnya kembali terlebih dahulu.
Oke, kalau sudah coba kita cek ya. Masih seperti ini ya. Konten navigasinya lebih besar. Berarti kita nanti sesuaikan saja ya menggunakan flex scroll ya. Oke, di sini kita membuat headernya terlebih dahulu. Kita tambahkan margin top lalu 0px sesuai agar itu ya header terletak di bagian atas. Nah, sesuai dengan tepinya ya, tepi atas. Kemudian untuk font family-nya ya, kita masukkan font di sini. Div header ini untuk font ya, font face. Kemudian di sini kita masukkan font family-nya, kita namakan Backface karena nama fontnya kebetulan Backface ya, kita sesuaikan saja. Kemudian source-nya URL font Backface. Oke, juga jika sudah kita tambahkan ini, kita pisahkan saja ya, div header H2 font family Backface. Kemudian kita tambahkan margin mungkin ya, margin left. Supaya nggak terlalu menempel ke tepi kiri ya. Nah, ini dia untuk bagian headernya sudah jadi dengan fontnya. Lalu kemudian terdapat logo. Oke, kemudian di sini untuk bagian logonya ya, image font kita buat logo program. Ini untuk logonya ya. Kemudian height-nya kita beri 40 saja, cukup mungkin ya. Kita nyalakan. Agak nempel ya. Oke, kita desain terlebih dahulu. Div header untuk image. Kita beri margin left-nya sebesar 20 px, mungkin cukup ya. Kita refresh. Nah, ini ya, cukup ya. Oke, kalau sudah, mungkin ini saya ganti aja dengan H1 ya, supaya agak lebih besar, karena nama website cenderung besar ya ukurannya. Oke ya, sudah terlihat lebih besar. Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke bagian main ya.
sini main berisi artikel ya. Oke, kita isi artikelnya. Oh, yang pertama kalau nggak salah itu tadi biodata ya, biodata. Ini kita masukkan foto dulu ya. Kita masukkan image. Kemudian foto biodata. Oke, kalau sudah kita buat height-nya menjadi 185 ya. Kemudian width kita coba 100 atau 200. Coba kita lihat. Oh, terlalu stretch ya. Berarti kita masukkan 140 mungkin. Nah, ini ya. Sudah cukup mungkin ya. Kemudian bagian biodatanya ini kita kasih nama mungkin ya, nama peserta prodi. Nama. Kemudian ini ya. Yang terakhir kelas C1. Oke, kita refresh. Oke ya, untuk biodatanya. Nah, mungkin saya selesaikan dulu untuk headernya kali ya. Di sini kita buat headernya, bordernya kita hilangkan ya. Tapi di sini kita tambahkan border di bagian bottom. Kita kasih sebesar 2px, tapi modelnya bukan solid melainkan rich supaya terlihat bingkai ya. Kita kasih white smoke biar warnanya agak ke abu-abuan sedikit. Kemudian box shadow. Di sini kita yang pertama 0px itu untuk terlihat lebih tebal ya. Yang pertama, kemudian yang tengah ini mungkin tebal ke bawah, kalau yang ini tebal ke samping ya. Kemudian yang ini untuk shadownya. Di sini kita kasih warna abu-abu. Coba kita lihat. Oke ya, sudah terlihat seperti header. Oke, kita lanjut ke bagian konten. Di sini kalau sudah masuk ke bagian lain kita hapus saja ya. Untuk bagian bordernya. Di sini kita akan ganti display content flex. Lalu flex direction-nya ini baru kolom ya. Kemudian margin kita kasih sebesar 50px. Lalu padding sebesar sekitar 25px. Oke, kalau sudah kita cek. Nah, ini ya. Seperti ini.
Oke, kita lanjutkan untuk artikelnya. Kita kasih tag artikel. Di sini H1. Ini mungkin saya skip saja ya, supaya tidak terlalu lama. Ya, ini udah saya tambahkan ya. Untuk bagian artikel di sini kita buka. Nah, ini untuk biodatanya menggunakan image beserta listnya ya, menggunakan UL. Untuk pengurutannya, kemudian di sini untuk tag artikel ya, yang berfungsi untuk mengisi artikel. Di sini terdapat foto khusus artikelnya ya. Oke, jikalau sudah, kita desain ya. Kita akan mendesain sebuah konten, tapi sebelumnya ini kita mungkin lebih bagus jika warna dari bodinya kita menggunakan white smoke. Coba kita refresh. Oke ya, background untuk body menjadi white smoke. Karena headernya ikut ya, kita akan atur sendiri untuk bagian headernya. Di sini kita kasih background color white. Oke ya, seperti ini. Kemudian di bagian kontennya juga kita kasih ya, untuk backgroundnya kita jadikan white supaya terlihat layoutnya. Nah, jadi terlihat seperti ini. Kemudian untuk pemberian warna ya, tiap bagian teks untuk div content. Di sini kita beri H1-nya dengan warna lain ya. Kita cari dulu untuk warna. Mungkin akan saya beri warna biru ya, bagusnya ya. Coba kita contoh di sini, kita memberi warna biru gelap ya. Color. Refresh. Jadi agak terlihat biru tapi gelap gitu ya. Oke, kemudian untuk H4-nya saya beri warna ungu. Kita masuk ke artikel. Kemudian karena artikel ini berada di dalam konten ya. Nama listnya berada di dalam artikel. Kita UL, kemudian selector childnya ke LI, kemudian ke H4. Color kita beri warna ungu mungkin ya. Oke, contohnya ini ya.
kita pilih random aja, kita nyalakan. Oke, jadi terlihat seperti ini ya, agak gelap mungkin ya, jadi tidak terlihat bedanya. Mungkin agak lebih terang, ini contohnya ini ya. Oke, coba kita cek. Nah, seperti ini ya. Tapi mungkin akan saya besarkan sedikit, sebesar 14. Kita menggunakan size untuk ukuran tulisannya, untuk ukuran teksnya. Kita cek. Dan seperti ini ya, jadi agak lebih besar. Kemudian untuk gambarnya akan saya taruh bagian tengah agar bagian gambar bisa berada di posisi tengah. Kita beri ya, yang pertama artikel supaya terbaca posisinya. Kita menggunakan display flexbox lagi, flex direction column. Oke, kalau sudah kita baru beri artikel, image, lalu margin 0 px. Kemudian yang bagian sampingnya kita beri auto. Refresh. Yang jadi di tengah ya. Oke, kalau sudah, ini tadi ada sedikit salah ya ini. Nah, oke. Kemudian bagian kalau tidak salah tadi form ya, form. Ini kita gunakan table ya, karena tanpa action ya tadi, tanpa action, from tanpa action ya, kita buat formnya tanpa menggunakan atribut action ya. Ini kita kosangi saja karena tanpa action. Kemudian agar lebih rapi kita gunakan table. Kita table row. Yang pertama yaitu TD. Yang pertama harga ya, diskon total bayar kembali. Kemudian import teks ya. Ini saya skip aja ya supaya lebih cepat. Oke, di sini sudah ya. Sudah kita tambahkan formnya. Coba kita buka. Oke ya, di sini ya. Kemudian akan lebih rapi jika kita menggunakan field set. Kita beri formulir, lalu kita pindahkan formnya di bagian field set. Oke, seperti ini. Coba kita cek terlebih dahulu. Seperti ini ya. Tapi ini karena sifatnya blok, nanti kita ubah width-nya. Oke, kembali ke CSS. Di sini masih di bagian artikel ya.
Untuk field set kita beri width-nya menjadi fit content. Jadi akan menyesuaikan besaran child-nya ya. Kemudian untuk border kita ganti warnanya menjadi coklat. Brownnya agak lebih gelap ya. Ini mungkin ya cukup. Kemudian PD kita beri sekitar 10 pixel mungkin ya. Coba kita cek dulu ya. Nah ini ya, seperti ini. Kurang besar ya. Kita tambahkan 20 px mungkin ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk bagian legendnya juga kita desainnya. Legend. Background colornya kalau tadi kita beri coklat tua, sekarang kita untuk namanya diberikan warna coklat muda. Tuh, kita samakan dengan warna yang ini. Lalu PD sebesar 5 pixel. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi agak terlihat lebih bagus jika kita melakukan field set, karena field set berfungsi memberikan elemen border. Oke. Kemudian masih ada yang tertinggal mungkin ya tadi ya. Oh ya, untuk bagian tombol prosesnya. Jadi kalau prosesnya selarik atau sebaris dengan bagian bayar ya, kita taruh bagian prosesnya ini di bagian bayar. Kita input. Ini kita nggak usah menggunakan attribute ini ya, karena tanpa action. Di sini kita type-nya submit. Ini berfungsi supaya itu ya, membaca bagian formulirnya. Maka kita beri type submit, lalu value-nya kita beri nama submit. Kita cek. Oh, kalau tidak salah tadi proses ya, sorry. Kita masukkan proses ya. Oke, tadi kalau nggak salah layoutnya agak terpisah ya. Agak ada jarak di bagian kirinya. Kita masukkan margin left-nya pada tombol proses. Jadi proses itu terletak di bagian TR ya. TR keempat. Kita selector child keempat. Kemudian ke bagian TD yang keempat juga ya tadi ya. Setelah child aja ya, dari ke terakhir ya. TD terakhir di bagian table row 4. Kemudian pilih input. Oke, kemudian margin left kita kasih sekitar 20 px. Oke, kita makan. Nah ini ya, jadi agak ada jaraknya sedikit di bagian tepi kirinya. Oke, kemudian untuk bagian navigasi ya,
Kita masuk ke navigasi ya. Ini kita hapus penandanya. Yang pertama kita beri H2 sebagai link website. Yang pertama link website ya. Kemudian kita buat section aja. Kita gunakan text section. Kita namakan kelasnya dengan link website. Seperti ini ya. Kemudian kita beri div 3 ya tadi kalau nggak salah. Ada 3 link website. Kemudian kita isi dengan A untuk navigasinya. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama yaitu website UMP. Kita buka dulu ya untuk linknya. Ini kita copy aja langsung website UMP. Kemudian kita tambahkan lagi target dengan value underscore blank supaya ketika dibuka nanti HTML akan membuat tab yang baru. Kita nyalakan. Nah, ini di sini ya. Ini website UMP. Ini kita fokus untuk pemberian linknya dulu. Ini kita tambahkan BR sedikit ya untuk spasi. BR berfungsi untuk memberikan baris baru terhadap satu elemen. Kemudian yang kedua website FTS. Yang terakhir yaitu website TI. Oke, kita buka ya. Website Fakultas Teknik. Ini dia. Ini kita copy aja langsung. Kemudian kita beri juga ya target length. Lalu yang terakhir website teknik informatikanya. Ini ya, kita copy. Berikan lagi target underscore blank. Oke, kalau sudah kemudian kita desain ya. Sebelumnya untuk header mungkin bagusnya supaya saya nyalakan ya. Mungkin untuk bagian header bagusnya ketika kita scroll seperti ini, header ini akan mengikuti bagian lamanya ya. Jadi ketika kita scroll, headernya akan tetap di atas bagian atas laman website ya. Jadi kita berikan position terhadap bagian headernya ya. Di header kita beri position fixed. Kemudian width-nya ini kalau tidak salah width-nya akan dibikin fit kontennya. Nah ya, karena fit konten sifatnya kita berikan width 100% supaya maksimum terhadap lebar websitenya. Kita nyalakan. Oke ya, jadi 100% lebarnya. Ini kita scroll. Nah,
dia akan mengikuti sebuah laman website ya. Tapi di sini ke atas sedikit ya. Nah, ini kita beri margin terhadap navigasinya. Sebelumnya untuk navigasi kita buat display ya. Ini bordernya mungkin saya hilangkan saja karena sudah dibuatkan layoutnya. Kita display flex, kemudian flex directionnya column, marginnya untuk bagian top kita beri 100 pixel ya, kanan kita 10 px mungkin, bawahnya kita kasih auto ya, yang kiri kemudian 10 px, kemudian background white, height-nya kita buat fit content ya, menyesuaikan elemen style-nya. Oke, kita refresh, kita buka maksudnya. Oh, jadi seperti ini ya, belum terbaca ya. Mungkin kita buat ukurannya terlebih dahulu mungkin ya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Oh, bukan di sini ya. Ya, coba kita fokus terhadap desainnya terlebih dahulu ya. Di sini kita beri H2-nya terlebih dahulu. Desain terhadap navigasi H2. Kita kasih margin 20 pixel untuk bagian atas bawahnya. Kemudian auto untuk bagian sampingnya. Kita beri text align center ya. Oke, kalau sudah coba kita refresh. Ini masih tidak terlihat ya untuk bagian itunya, bagian H2 nya karena fix mungkin ya. Coba oke, di sini kita mungkin tentukan lebar bagian kontennya terlebih dahulu ya. Jadi kita akan tentukan lebar bagian konten terlebih dahulu. Untuk lebarnya kita menggunakan flex. Coba kita buat flexnya sebesar 7 mungkin ya. Terus oh ya, mungkin untuk bagian konten kita beri yang namanya justify content supaya posisinya tengah. Kemudian untuk artikel ya, artikel paragraf kita beri text line justify supaya bagian tiap ujung bagian paragraf itu terlihat rapi. Ini ya, selaras. Ini flex belum terbaca karena kita belum memberikan flex ke bagian navigasinya juga ya. Kita beri flex besar mungkin 2 ya.
Nah, seperti ini. Jadi agak terlihat lebar ya. Tapi untuk bagian konten kita beri margin top ya, tambahkan margin top sedikit 100 pixel. Ini harusnya navigasi mengikuti ya, mengikuti margin top bagian kontennya juga. Nah ya, untuk margin juga sudah terlihat ya. Oh, nggak mengikuti ya. Coba apa kita tambahkan lagi ya, atau ada kesalahan ya di bagian margin navigasi. Oh iya, ini ID ya, mohon maaf. Ini kita namakan ID. Nah, ini baru terbaca. Mohon maaf ya, ada kesalahan sedikit. Nah, ini seperti ini jadinya. Oke, kalau sudah, kita buat tepi sedikit ya untuk bagian linknya. Kemudian nanti kita kasih hover sedikit lah untuk bagian linknya. Sini kita beri untuk section kelasnya yaitu link website. Kemudian kita selector type div, kemudian A. Kita beri teks dekorasinya menjadi none ya, supaya tidak ada garis underline-nya. Kemudian margin left-nya kita beri sebesar 2 pixel. Nah, ini seperti ini. Oke, kalau sudah kita tinggal memberikan hover ya. Kita salin, lalu hover. Hover ini berfungsi untuk ketika kursornya diarahkan ke suatu elemen, nanti dia akan berubah ya, sesuai dengan properti CSS yang kita berikan. Di sini kita beri underline. Kemudian untuk colornya kita beri warna merah. Oke, ini artinya jika kita mengarahkan kursornya ke elemen tersebut, maka akan berubah itunya ya, elemennya ya. Nah, ini seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan memberikan bagian link sosmed ya, kalau nggak salah. Ini kita close saja ya, link sosial media ya. Berarti mungkin bagusnya kita buat section kembali ya, section dengan kelas link sosmed. Nah, seperti ini. Kemudian kita div mungkin sebesar kita berikan 4 ya, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube-nya. Div 4, kemudian A. Nah, seperti ini. Mungkin akan lebih spesifik kalau kita tambahkan simbol mungkin ya. Kita tambahkan simbolnya. Di sini sudah saya siapkan ya untuk simbol.
Yang pertama yaitu IG. Ini saya skip aja dulu ya untuk pemberian link sosmednya. Oke, di sini sudah saya beri ya untuk linknya. Oh ini lupa saya berikan break. Oke, coba kita buka. Ini sudah saya tambahkan logonya juga ya. Tapi di sini akan saya beri tanda ya. Kedua, link sosmed. Kemudian di sini kita beri PR juga supaya ada spasi dikit ya. Oke, kita refresh. Nah ini seperti ini jadinya. Ini kita akan samakan elemennya dengan yang ini ya. Jadi ketika kita arahkan kursornya menjadi warna merah beserta underline-nya. Sini kita masuk ke CSS. Kemudian kita berikan link sosmed ya. Link sosmed. Selector div A. Ini supaya agak ke tengah tadi ya. Untuk nama itunya, nama websitenya tadi mungkin ke bawah sedikit, kita pakai position saja supaya agak ke tengah dikit namanya. Bottom 5px, left 5px. Ini kita kasih relatif karena berdasarkan posisi semulanya ya. Kalau kita menggunakan absolute itu beda lagi. Nah ini sudah agak ke tengah ya tulisannya. Kemudian kita beri lagi section link sosmed, tapi untuk atau kita tambahkan sekalian ya text dekorasinya di sini. Text decoration known. Kemudian kita berikan lagi, tapi ini untuk hovernya. Hover text decoration underline color red. Kemudian untuk div-nya ya, ini untuk div-nya saja. Div, kemudian kita margin left sebesar 20 pixel. Oke, kita coba nyalakan. Ini jadi seperti ini ya. Jadi ada tepi di bagian kirinya, jadi terlihat lebih rapi. Oke, kemudian yang terakhir yaitu footer. Di sini footer kita rubah ya desainnya. Di sini kita akan memasukkan display flex lagi ya. Ini memang saya desain semuanya menggunakan flexbox. Di sini kita display flex. Kemudian di sini kita tambahkan flex direction. Kita buat row ya. Defaultnya sama saja walaupun kita tidak menggunakan flex direction. Tapi kita gunakan saja ya. Justify content space around. Jadi nanti di setiap tepinya juga diberi jarak. Berbeda dengan between ya. Elemen di bagian kiri sama kanannya akan mepet.
tapi dengan space around akan diberi tepi sedikit di bagian kanan kirinya juga. Kemudian di sini background color, ini kita pasang mungkin warna coklat ya. Kita cari warnanya terlebih dahulu, mungkin ini ya, contohnya ini coklat. Kemudian color untuk tulisannya kita buat white, karena backgroundnya juga coklat ya, coklat gelap. Kita masukkan color untuk tulisannya yang lebih terang. Contohnya di sini kita menggunakan warna putih ya. Ini seperti ini ya. Di footer ini akan saya isikan mungkin kumpulan link aja ya, sama alamat mungkin. Untuk height kita beri fit content ya. Jadi height-nya akan menyesuaikan saja sesuai apa yang ada di dalam elemen child-nya. Kemudian untuk isinya, yang pertama akan saya isi alamat ya tadi ya, karena footernya bebas. Kita isi dengan address atau section dulu aja. Kita akan pisahkan semua ya, section kali 3 seperti ini. Kemudian yang pertama kita pakai H3 contohnya. Informasi gini contohnya ya. Kemudian kita beri garis sedikit pakai horizontal rule. Kemudian address ini fungsinya akan membuat sebuah teks menjadi tulisan italic ya. Jadi ditulis dengan huruf agak miring. Di sini saya akan masukkan alamat aja ya, alamat saya. Kemudian break. Blok S13 T4 RW9. Nah seperti ini contohnya. Kemudian untuk section yang kedua saya isi contohnya sumber belajar program terbaik. Kita beri lagi untuk horizontal rule-nya. Kemudian saya isikan link ya menggunakan UL. Ini akan saya skip lagi ya supaya tidak terlalu lama, karena di sini saya akan mengisikan sebuah navigasi saja. Oke, di sini sudah saya tambahkan untuk kumpulan hyperlink. Kita coba buka, kemudian di sini jadi seperti ini ya. Ini harusnya berada di tengah ya. Tapi di sini akan saya tambahkan satu lagi kumpulan hyperlink di bagian section yang ketiga. Ini saya beri lainnya aja mungkin ya.
di sini H3, kemudian lainnya. Ini kita beri horizontal rule, kemudian kita berikan kumpulan link lagi ya. Ini mungkin saya skip lagi ya, supaya tidak terlalu lama. Oke, di sini sudah saya tambahkan kumpulan hyperlinknya ya. Coba kita buka. Nah, maka akan tertampil seperti ini ya. Tapi di sini warnanya biru ya. Ini akan saya desain menjadi warna putih ya. Kita ke CSS. Kemudian kita pilih atau kita tambahkan kelas terlebih dahulu mungkin ya. Di sini kita akan menambahkan kelas pada bagian atau begini saja. Kita section. Kita lihat terlebih dahulu di sini di bagian footer. ID footer section bagian 2 ya. Jadi begini, div ID footer, kemudian section kedua. Setelah itu kita masukkan ya color white. Oh belum ya. Oh ini kelihatannya saya salah masukkan ya. Kita begini aja. Karena sectionnya untuk hyperlinknya di bagian UL ya, pada bagian section 2. Berarti kita UL child selector LI, kemudian ke A. Kita text dekorasinya none. Kemudian kita membuat sekalian ya untuk hover kita tambahkan text decoration menjadi underline. Oke, kita coba buka. Nah ini seperti ini ya. Hovernya diberikan garis bawah warna putih. Kemudian kita di sini untuk yang ketiganya ya, section ketiga kita tambahkan aja karena sama saja elemennya. Ini kita tambahkan di footer. Ini kita copy aja ya. Section A. Tapi kita di sini ganti sectionnya menjadi last child. Di sini juga sama dengan hovernya, koma, hover. Coba kita buka. Nah ini ya, seperti ini. Ini kebetulan saya juga menambahkan tag bold, jadi terlihat lebih tebal lagi websitenya. Terus untuk tambahannya mungkin rata-rata umum website diberikan sebuah inputan email ya. Ini saya bisa menambahkan di sini satu komponen atau
dua komponen lagi ya, ditambahkan dengan sosmed pribadi saya. Di sini kita akan menambahkan input ini tanpa name ya. Kita ganti menjadi email. Tapi di sini kita tambahkan placeholder, masukkan email. Ini berfungsi sebagai kayak text shadow gitu di bagian input tanya. Kemudian di sini ada input juga untuk bagian submitnya. Value submit. Kita jalankan. Nah ini ya, tapi agak mepet di sini. Ini kita desain dulu. Jadi untuk inputnya kita kasih kelas ya. Kelas kita contohnya di sini input strip email. Kemudian di sini juga sama, input submit. Untuk kelas input email kurang ini. Nah, di sini kita mungkin akan memberi padding ya. Padding sebesar mungkin 5px, kemudian kita tambahkan widthnya juga sebesar 200px. Kemudian untuk input bagian submit, coba saya lihat kelasnya, input submit. Di sini kita akan menambahkan padding sebesar 5px. Background colornya kita ganti orange. Colornya kita ubah menjadi white. Kemudian border kita tambahkan warna abu-abu. Tapi di sini kita akan tambahkan hovernya juga ya. Hover. Jadi terlihat seperti tombol ya. Background kita kalau tadi orange biasa, kita ganti di sini dark orange. Kemudian untuk bordernya kita ganti black ya. Oke. Di sini kalau sudah, kita coba jalankan. Nah ini seperti ini ya jadinya. Terus yang terakhir mungkin akan saya tambahkan sosmed pribadi saya ya. Di sini kita buat UL dengan kelas contohnya link profile. Kemudian LI dengan ini saya tambahkan 3 aja ya. Nah, seperti ini. Ini saya skip aja untuk pembagian link profilnya. Oke, di sini sudah saya tambahkan untuk linknya. Tapi di sini saya akan menggunakan
tombol hyperlinknya menggunakan image. Di sini yang pertama Instagram, saya menggunakan logo IG. Sebenarnya tidak memakai alt juga tidak apa-apa ya, itu hanya sebagai penanda kalau ada kesalahan di bagian gambarnya atau resource gambarnya hilang, maka akan diganti tulisan tersebut. Kita pilih logo FB. Kemudian yang terakhir Twitter ya. Oh, YouTube, sorry. Oke. Kemudian oh ya, untuk ukuran ya, ukuran height 30, width-nya juga 30. Ini saya copy aja. Oke, coba kita nyalakan. Nah, ini seperti ini ya. Tapi di sini akan saya desain bentuknya menjadi inline ya. Jadi artinya satu baris. Atau inline block. Karena nanti akan saya ubah ukurannya juga ya. Karena jika kita menggunakan inline, kita tidak bisa memberikan margin pada elemen tersebut. Di sini kita akan memberikan tadi kalau nggak salah kelasnya link profile, link profile. Kemudian LI kita desain LI-nya menjadi inline block supaya kita bisa memberikan margin, karena kalau tadi yang saya bilang inline saja kita tidak bisa memberikan marginnya. Kemudian list style kita buat non aja ya, karena berjejer. Kemudian margin kita beri sebesar 15 pixel. Dan kita sekalian memberikan hovernya ya, UL link profile, kemudian LI child selector A hover. Ini di sini saya akan memberikan sebuah animasi ya, sebuah animasi. Jadi agak ada gerakannya ketika di hover elemennya atau kursornya diarahkan pada elemen tersebut, akan memunculkan animasi. Jadi kita pilih relatif. Kemudian untuk animation, di sini kita namakan sebagai animasi sosmed gitu contohnya. Ini berfungsi untuk membaca ya, karena animasinya kita akan menggunakan keyframes. Nah, ini identifiernya kita ubah animasi sosmed, karena tadi identifiernya kita beri nama animasi sosmed. Terus kita beri untuk durasi ya, durasi animasinya kita beri 0,5 second aja. Di sini from bottom. Nah, ini animasi tidak akan berjalan ya kalau kita tidak memberikan posisinya, karena nanti ketika kita memberikan animasi tapi tidak ada posisi, maka nanti CSS tidak bisa membaca posisi elemen itu berada di mana, karena top, bottom, left, dan right itu elemen yang membutuhkan
atau properti yang membutuhkan sebuah property position ya. Karena yang mengatur sebuah posisi itu seperti bottom, left, right itu adalah property position. Maka harus terdapat property position. Oke, di sini kita pertama 0px, kemudian to bottom 10px dari bawah sebesar 10px. Oke, kalau sudah, coba kita cek lagi. Nah, ini animasinya. Tapi di sini kan balik dengan sendirinya ya. Nah, itu saya maunya yang diam ketika di hover, diam tetap pada posisinya, yaitu kita menggunakan forwards. Nah, dengan begini elemen tersebut akan diam pada akhir animasinya. Nah, ini ya, ini. Oke, kalau sudah, kemudian yang terakhir ini kita tambahkan footer 1 lagi ya untuk tulisan copyright-nya. Ini contohnya footer 2. Ini kita akan isi dengan paragraf, kemudian copy. Ini yang akan memberikan simbol copyright ya. Di sini saya kasih nama saya aja ya, Indiano. Nah, ini kalau sudah, coba kita cek. Nah, ini masih seperti ini ya. Kita beri CSS-nya footer 2 div class, atau kita nanti ganti ID-nya. Kita menggunakan ID aja ya. Kalau untuk layout luar kita gunakan ID, kalau child kita mungkin spesifiknya gunakan class. Oke, di sini kita tambahkan text align, center, kemudian color white, kemudian background color kita ubah menjadi black, marginnya kita ganti 0 ya, supaya nanti nempel elemen dengan elemen atasnya. Kemudian padding, ini kita tidak usah menambahkan width ya, karena P sifatnya block. Div sekaligus P itu dua-duanya sifatnya block, jadi kita tidak usah memberikan width pada elemen tersebut. Nah, ini ya, maka tampilannya seperti ini. Oke, coba kita cek untuk, oh ini ada kesalahannya. Oh, ini backward ya untuk bagian headernya. Di sini supaya tidak backward, kita berikan yang namanya z index. Nah, kita lebihkan 1, maka headernya yang akan paling depan tampilannya. Oke, coba kita nyalakan. Nah, ini ya, sudah backward untuk bagian navigasinya. Oke, coba kita cek lagi. Di sini header sudah tercantum dengan nama website dan logonya. Kemudian untuk posisi layout navigasi beserta konten juga sesuai ya.
konten di sebelah kiri, lalu navigasinya di sebelah kanan, lalu berisi artikel dan gambarnya juga, lalu ada sebuah form ya tanpa action. Di sini ini saya tambahkan field set supaya lebih menarik lagi tampilan bagian formulirnya. Kemudian di sini oh ya, biodata dan foto juga sudah ya. Biodata, foto sudah. Kemudian untuk footer ya tadi, footer bebas. Footer bebas ya di sini. Ini saya tambahkan ini aja. Ini kita pastikan emailnya, sorry, link website ya, kita pastikan ini sudah sesuai ya. Website UMP, kemudian website FTS. Oh, ini kalau visited warnanya berubah ya. Mungkin akan saya tambahkan untuk bagian bawahnya ya, agar tetap warna putih. Mungkin akan lebih menarik lagi ya untuk link di bagian bawahnya. Coba kita tambahkan sedikit ya. Jadi yang bagian ini ya, ini saya tambahkan di footer beserta di footer yang section kedua beserta ketiganya atau terakhir. Di sini kita ganti visited. Ini artinya sudah dijalankan ya. Di sini kita tambahkan color white. Jadi ketika kita sudah mengunjungi, warnanya tidak akan berubah. Oke, coba kita cek. Ini ya, warnanya tidak berubah ya, karena sudah kita desain. Oke, ini untuk logonya juga sudah ya, sesuai. Hyperlinknya juga sudah sesuai. Oke, karena sudah sesuai semua, demikian presentasi untuk pemrograman web kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.